Donald Trump mungkin tak pernah menyangka bahwa serangannya ke Iran yang menciptakan gencatan senjata justru mendatangkan perang baru di Timur Tengah. Kita tengah membahas Houthi di sini. Jika kalian lupa, milisi yang bermarkas di Yaman itu pernah mengancam bakal mengakhiri gencatan senjata dengan Amerika seandainya Trump ikut campur dalam perang Israel-Iran. Benar saja, setelah Iran selesai kini giliran Houthi yang ambil bagian dalam eskalasi. Lantas, seperti apa operasi militer yang dimaksud? Tonton video berikut untuk mengetahui perkembangannya. Serbuan drone dari Yaman. Israel mengklaim pasukannya telah mencegat serbuan drone yang melintasi perbatasan pada hari Rabu. Anadolu yang mengutip pernyataan militer menyebut drone tampaknya diluncurkan dari Yaman sebelum akhirnya ditembak jatuh sebelum memasuki wilayah udara Israel. Tidak ada sirine serangan udara yang diaktifkan akibat serangan. Pun hingga laporan ini dibuat, belum ada komentar langsung dari Houthi terkait klaim Israel. Media Israel juga mengkonfirmasi pernyataan angkatan udara yang berupaya mencegat drone tersebut. Akan tetapi, N-12 dan Israel Hayom yang memuat laporan tidak menyebutkan sumbernya. Sebenarnya tidak aneh jika indikasi seperti ini hadir. Mengingat dari sejumlah anggota poros perlawanan, Houthi mungkin satu-satunya yang masih melakukan perlawanan untuk saat ini. Sejak November 2023, Houthi telah melancarkan serangan rudal dan drone terhadap target-target Israel dan menargetkan pengiriman komersial di Laut Merah, Teluk Aden, dan Laut Arab untuk menunjukkan dukungan terhadap warga Palestina di Gaza. Apalagi, Houthi mengonfirmasi pada hari Selasa bahwa mereka akan terus melancarkan serangan terhadap target-target Israel sampai Tel Aviv menghentikan agresi militernya di Gaza. Houthi lanjutkan operasi militer ke Israel. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, serangan yang dilancarkan Houthi ke Israel pada dasarnya tak terlepas dari keputusan Zionis untuk tetap menggempur Gaza. Karena itu, milisi Yaman bersumpah akan melanjutkan operasi militer meskipun gencatan senjata Iran-Israel telah disepakati. Tepatnya pada hari Selasa, Houthi Yaman mengumumkan keputusan akan melanjutkan operasi militer terhadap Israel beberapa jam setelah Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian gencatan senjata antara Iran dan Israel. Melalui platform media sosial X, anggota Biro Politik Houthi Mohammed Al-Bukhaiti menulis, penerimaan gencatan senjata dengan Iran oleh Amerika dan entitas Zionis menegaskan bahwa kekuatan militer adalah satu-satunya bahasa yang mereka pahami. Dengan kata lain, pejabat Houthi menekankan bahwa penghentian agresi di Gaza dan pengepungan akhirnya dicabut menjadi satu-satunya tawaran yang dapat mereka terima. Apapun keputusan lain di luar itu, bahkan jika Iran menerima tawaran Amerika, sama sekali tak akan menghentikan tekad Houthi untuk membela saudara-saudara mereka di Gaza. Kini, kemungkinan Iran menggempur Israel sangat kecil. Namun di belakangnya ada sekutu dekat yang akan terus bergerak menantang dominasi militer Israel di jalur Gaza. Sejauh mana kekuatan proksi dapat diandalkan? Hal ini tentu saja bergantung pada persiapan mereka. Latih 82.000 pasukan untuk serang Israel. Sejak Israel mulai melakukan agresi dan menjalankan aksi genosida, pasukan Yaman telah melakukan sejumlah operasi. Sehingga persiapan demi persiapan yang dilaporkan tidaklah aneh. Namun keteguhan kelompok ini dalam menjalankan misi tetap saja patut diacungi jempol. Terbaru, pejabat Yaman mengatakan pada hari Senin bahwa lebih dari 82.000 relawan telah menyelesaikan kursus pelatihan militer. Berdasarkan keterangan yang diteruskan Press TV, puluhan ribu warga Yaman itu telah mengambil bagian dalam pelatihan militer tahap pertama Badai Al-Aqsa. Sesuatu yang dibahasan oleh Faiz Al-Hanami, seorang pejabat Yaman yang bertanggung jawab atas mobilisasi umum di Sana'a sebagai persiapan diri sepenuhnya dalam pertempuran melawan rezim Israel dan Amerika guna mendukung rakyat Palestina yang tertindas. Hanami menambahkan, pelatihan tahap kedua telah dimulai di Sana'a dan rencananya bakal melibatkan hingga 100.000 warga hanya di ibu kota tersebut. Sebagai catatan, pelatihan tahap kedua dilakukan setelah Yaman mengumumkan akan bergabung dengan Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat.
Selain di Sanaa, program serupa juga berlangsung di sejumlah provinsi lainnya seperti Saada, Amran, Hajjah, dan Jauf. Rakyat kami terus mendesak Arab Saudi dan Yordania agar membuka perbatasan, sehingga para pejuang Yaman dapat melewati wilayah mereka dan menuju ke medan tempur di Palestina yang diduduki, jelas Hanami. Blokade terhadap Israel berlanjut. Sejalan dengan persiapan yang dilaporkan, Yaman nyatanya tidak berhenti dalam aksinya di Laut Merah. Layaknya menyelam sambil minum air, Houthi melakukan keduanya secara bersama, mengerjakan yang satu tanpa melewatkan hal krusial lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh penasihat Direktur Departemen Bimbingan Moral di Kementerian Pertahanan Yaman, Brigadir Jenderal Abed Taur. Melansir Middle East Monitor, Taur menekankan pada hari Selasa bahwa blokade laut yang diberlakukan oleh Houthi terhadap kapal-kapal Israel dan yang menuju Israel akan terus berlanjut. Tidak akan mengizinkan kapal manapun memasuki pelabuhan yang diduduki, terlepas dari kebangsaan atau tujuannya. Gaza akan tetap menjadi perjuangan dan takdir kita bersama, katanya kepada Al-Risalah.net. Apalagi menurutnya, musuh telah mengabaikan tuntutan kemanusiaan dengan blokade bantuan makanan dan obat-obatan serta jalur penyeberangan. Taur menjelaskan bahwa demonstrasi masa mingguan di Yaman sejak dimulainya agresi di Gaza merupakan manifestasi yang jelas dari kedalaman afiliasi rakyat dengan perjuangan Palestina. Ia sekalian mengkritik posisi resmi Arab yang disebutnya memalukan. Berbeda dengan rakyat Yaman, mereka tidak akan menunggu tindakan dari pemerintah yang tunduk dan sebaliknya akan terus mendukung Gaza sampai pembebasannya. Selama Yaman masih ada, Gaza tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Kemenangan sudah dekat, insya Allah, dan kami akan tetap setia pada perjanjian sampai akhir, pungkasnya. Fokus ke Gaza, 7 tentara Israel gugur. Perdamaian di Timur Tengah tak lebih dari sekadar ilusi. Aktifnya Houthi dalam memberi ancaman tak lepas dari keputusan Israel kembali yang memfokuskan agresinya di jalur Gaza. Sekarang fokusnya beralih kembali ke Gaza untuk memulangkan para sandera dan membubarkan rezim Hamas. Saya bangga memiliki hak istimewa untuk memimpin organisasi ini selama periode ini, ujar Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir dalam pernyataannya pada hari Selasa. Berdasarkan penilaian situasional, Zamir berkata kampanye Israel terhadap Iran belum berakhir dan memasuki fase baru. Dalam artian, penargetan terhadap milisi Palestina dan agresi ke Iran berhubungan satu sama lain, mengingat Teheran dianggap mendukung rezim tersebut dalam serangannya pada Oktober 2023.